Siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Senang bertemu Bapak Ibu. Saya akan langsung pada pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, tentang uh, soteriologi, ya, teologi keselamatan. Saya setuju dengan firman Tuhan yang diambil oleh Pak Calvin sejak awal, yaitu memang yang paling cocok itu Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena ini merangkum semuanya sebetulnya tentang keselamatan. Tapi saya nanti bukan ini yang saya sampaikan ya. Ini hanya pendahuluan saja, karena di situ nyata bahwa kasih Allah itu untuk semua dunia, untuk semua orang. Jadi keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Ya, ini penting sekali. Karena apa? Karena kalau ada orang tidak selamat, itu bukan Tuhan yang buat. Ya, tapi pilihan orang itu. Ya, karena keselamatan, kasihnya itu ditawarkan kepada semua orang. Ya, kepada seisi dunia ini. Ya, begitu besar kasihnya. Dengan cara apa? Memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya, bukan yang lain. Sehingga keselamatan itu harus ini, lewat jalan ini. Ya, barang siapa percaya kepadaku, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang namanya jalan. Jalan itu sering disebut sirotol, sirotol mustaqim. Ya, jalan. Ya, anaknya yang tunggal. Ya, dan eh, ini yang dicari orang tiap hari. Iya, tadi waktu mau mulai eh, pujian, sempat istri saya bilang saya bahwa ini masih subuh loh katanya. Saya bilang mereka duluan bangun membangun kita. Ya, karena mencari jalan itu, ya mencari jalan. Ya, dan ini bukan rahasia, ini sudah umum ya bahwa memang itu kenyataannya. Ya, dan orang bisa menerima anak itu dengan cara percaya. Ya, keselamatan itu diperoleh hanya dengan percaya karena bagian Tuhan sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Eh, dia bilang sudah selesai. Ya, dan pilihan akibat dari pilihan itu ialah binasa atau hidup. Itu saja. Ya, jadi pilih Yesus, percaya Yesus, hidup. Tidak percaya, binasa. Itu saja. Tapi pembacaan kita atau renungan kita sebetulnya saya ambil dalam tema subtema hubungan soteriologi dan misiologi, implikasi dan aplikasinya bagi gereja. Itu dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 15 Bapak Ibu. Saya cepat saja di sini sambil sambil lewat ya, sambil lewat saya tidak baca lagi. Saya tidak baca lagi dalam Roma 10 ayat 1 sampai 15 saya tidak baca lagi. Namun saya akan menjelaskan di dalam teks ini bahwa konsep keselamatan dalam kekristenan itu ialah ini Bapak Ibu. Saya setuju dengan semua teman-teman. Ya, ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Itu konsepnya. Ini apanya? Caranya orang mau selamat. Jika sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Ya, sederhana, ya, sederhana. Jadi mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Tapi pada prakteknya ini sulit, ya. Karena yang kita dengar hanya dari mulut, Bapak Ibu. Ketika dibaptis, ya, aku percaya. Gitu. Baru dalam kehidupan sehari-hari juga, ya, aku percaya. Kalau saya sendiri tidak menganut namanya hilang atau tidak hilang. Saya menganut bahwa orang yang percaya Yesus pasti diselamatkan.
dan dia percayanya harus dengan iman. Dan iman itu tidak hanya iman saja, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga kalau ada orang bilang hanya aku percaya Yesus, maka kita akan bertanya, mana buktinya? Mana perbuatannya percaya pada Yesus? Ya, karena itu yang perlu dibuktikan. Kalau yang di hadapan jemaat kan cuma iya dengan segenap hatiku. Ya, buktinya dalam kehidupan sehari-hari mana? Ya, karena iman itu harus plus perbuatan. Kalau tidak dengan perbuatan mati. Sehingga saya tidak kecewa kalau akhir-akhir ini saya dapati banyak yang ada beberapa orang yang nyebrang ke agama seberang. Tidak salah, karena kemungkinan memang dia belum percaya. Belum percaya, bukan hilang. Apanya yang hilang kalau tidak pernah percaya? Ya, hanya dia mengaku-ngaku saja percaya. Ya, menurut saya dia belum percaya. Sehingga kalau hanya aktivitas gitu itu tidak menandai kepercayaan tanpa eh, buah-buah kehidupan. Ya, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Dalam hal ini saya ingin membahasnya dari segi misiologi. Ya, kalau keselamatan kita bilang begitu pentingnya dan sudah Tuhan kerjakan, kenapa sudah 2000 tahun belum seluruh dunia dengar? Kalau itu begitu pentingnya, kalau itu begitu harus disampaikan. Mari kita belajar dengan yang saya berikan istilah 4D ya dalam teks ini, yaitu doa, data, daya, dan dana. Pertama doa. Ya, itu penting sekali dalam keselamatan. Ya, kenapa? Karena keselamatan tadi dikatakan itu karena iman, karena itu karya Roh Kudus. Itu biar bagaimanapun kefasihan seseorang menyampaikan firman Tuhan, penginjilan, ya, tanpa peran Roh Kudus tidak bisa. Sehingga doa penting sekali. Ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama tadi dalam Roma 10, saudara-saudara, keinginan hatiku, keinginan hati yang melahirkan doa, Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini pernah Bapak Ibu alami dan praktekkan di daerah Bapak Ibu tidak. Ya, Bapak Ibu menginginkan sekitar kehidupan kita, Yerusalem kita itu diselamatkan atau tidak? Pertanyaan keduanya, kita pernah mendoakannya atau tidak? Ya. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan apa? Supaya mereka diselamatkan. Ya, ingat tadi awal saya dahului dengan Yohanes 3:16, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tapi kita tidak tahu siapa saja yang akan diselamatkan. Itulah sebabnya kita perlu mendoakan, berdoa, ya. Seperti teman-teman kisah teman-teman para rasul, ya, waktu setelah Yesus naik ke surga, mereka menanti Roh Kudus sehingga terjadi peristiwa Pentakosta karena mereka dengan sehati bertekun dalam doa bersama. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka mulai pelayanannya dengan doa. Ya, ya teman-teman Pentakosta mungkin selalu mempraktekkan ini doa 10 hari sebelum Pentakosta setelah kenaikan Yesus. Ya, tapi bukan 10 hari itu aja sebetulnya. Ya, Gerakan Moravia pernah mempraktekannya 100 tahun setiap hari, seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Kita baru punya 1 hari 24 jam, tapi itu juga kita sudah bersyukur. Ya. Jadi penting sekali, Bapak Ibu, doa dan misi itu kayak uh, uang, ya, kayak mata uang yang tidak bisa satunya hilang dari yang satunya. Ketika satunya hilang maka tidak berarti uang itu.
ya, tidak laku, ya. Jadi begitu pentingnya doa ini, ya. Sedangkan dalam 1 Timotius 2, ya, Tuhan yang menghendaki semua orang selamat, ayat 3 ini, ya. Ayat pertama dikatakan juga demikian, ya. Naikkanlah permohonan doa syafaatmu, ya. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, ya, semua orang diselamatkan. Jadi begitu pentingnya doa. Yang kedua, saya mau katakan data. Data ini penting. Data ini adalah kenyataan-kenyataan yang kita lihat di lapangan. Dalam teks kita ini ialah ayatnya yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, Bapak Ibu. Ini diketahui oleh Rasul Paulus. Paulus mengenal sekali mereka. Siapa itu mereka? Dikatakan di sini mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allahnya. Ya, ini memang tidak terbantahkan Bapak Ibu. Kadang kita dibanguni oleh mereka. Ya, ini data-data yang didapat oleh Paulus, baik yang dia lihat sendiri, yang dia peroleh sendiri, tapi tanpa pengertian yang benar. Ini data-data yang dia terima. Mereka sungguh-sungguh orangnya, orangnya giat sungguh-sungguh. Orang yang giat sungguh-sungguh nih kalau dimenangkan, giat sungguh-sungguh juga Bapak Ibu. Ya, karena sebetulnya kekristenan ini kalau kalau dilihat, ya, karena agama anugerah jadi banyak yang semaunya, kurang sungguh-sungguh maksud saya. Ya, apalagi data yang mereka peroleh, mereka mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ini mereka ini merupakan data yang didapat, ya. Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini. Inilah data-data Bapak Ibu. Teman-teman kita di IPN mempunyai banyak data ini tentang suku-suku terasing di sekitar kita. Bagaimana mereka? Ya. Jadi ini penting sekali data ini untuk memperoleh informasi untuk apa? Untuk doa tadi, doa di atas tadi, ya. Doa dan juga cara kita mendekatinya. Doa dan cara kita mendekatinya, cara kita memenangkan mereka. Saya lanjut. Doa, data, dan daya. Karena nanti saya akan di bagian terakhir ini banyaknya. Daya ini berbicara masalah manusianya, Bapak Ibu. Karena idealnya ini, idealnya ialah barang siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang berseru nama saya, ya paraples gitu di pasar atau di jalan atau di mana, saya percaya bahwa dia kenal saya. Nah, begitu juga, ya. Idealnya bahwa orang-orang semua semua orang di dunia ini harus berseru dalam nama Yesus. Ya. Jadi barang siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, ini idealnya Bapak Ibu. Tapi ada pergumulannya yang ditulis Rasul Paulus di sini. Tapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka berseru kepadanya? Kadang kita cuma berdoa-berdoa saja, ya. Tapi harus ada orangnya, dayanya yang harus ke sana, ya. Bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Artinya ada orang yang harus didengar, menyampaikan. Lalu bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sampai di sini ini berbicara masalah daya. Ya. Sampai di sini ini bicara masalah daya, Bapak Ibu. Orang yang harus pergi, ngapain dia? Dia memberitakan, ya. Ngapain dia? Dia menyampaikan supaya mereka mendengar, ada sesuatu yang didengar. Untuk itu harus pergi, harus ke sana, ya. Jadi ini bicara manusianya, ya. Jadi, saya angkat tangan sama Tuhan.
Ini aku Tuhan, dia bilang. Dia tunjuk tangan sama Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Adakah kita temukan ini di gereja kita? Ini 4D ini semua di dalam gereja, Bapak Ibu. 4D ini semua dalam gereja. Doa itu di dalam gereja. Data juga harus gereja. Teman-teman IPN itu banyak membuat data tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Bapak Ibu kalau ingin masuk satu suku, bisa tanya mereka informasinya. Supaya lebih mengenal dengan adat istiadat, kebiasaan, bahasa, dan lain sebagainya. Ya, ini penting sekali, Bapak Ibu. Saya pikir masalah soteriologi sederhana sekali. Kita panjang lebar ngomong pun, kalau kita tidak sampaikan, tidak akan selamat mereka. Jadi saya pikir ini penting sekali. Ya, apa gunanya keselamatan itu kalau hanya jadi pengetahuan kita? Iya, apa gunanya keselamatan itu kalau hanya sampai pengetahuan kita sudah 2000 tahun loh, Bapak Ibu. 2000 tahun. Iya, kalah kita sama Coca-Cola. Coca-Cola itu orang di pelosok manapun sudah pegang botol Coca-Cola minimal, apalagi minum. Ya. Sementara berita cuma tentang Yesus ada juru selamat, masih ada di suku-suku tertentu belum dengar. Jadi ini tantangan bagi gereja. Kita bisa berdebat kusir di konsep soteriologi hilang atau tidak hilang, atau menurut ini apa, menurut ini siapa. Biar itu Tuhan yang ngurus, ya. Tapi bilang Tuhan, tapi kamu, ya. Ini selalu saya ingat tuh, ya. Kisah 1 ayat 8. Murid-murid sibuk. Tuhan, apakah engkau mau memulihkan Israel pada masa kini? Kamu tidak usah repot dengan semua itu, kata Yesus. Tapi kamu, ya, tapi pakai tapi itu. Tapi kamu, maksudnya kerjakanlah bagianmu. Tidak usah repot-repot yang lain, yang hilang, tidak hilang lah. Itu biar nanti Tuhan yang putuskan. Sekarang pikirkan dulu, banyak orang di sekitar kita belum menerima keselamatan. Padahal keselamatan Kristen ini sederhana sekali, hanya menerimanya dengan iman. Tidak bayar. Ya. Tidak banyak yang harus dikerjakan, harus kemana, harus apa, enggak. Percaya saja. Ya. Tapi perlu manusia-manusianya yang harus memberitakan, Bapak Ibu. Manusia-manusia yang harus menyampaikan itu yang diperlukannya, dayanya ini. Dan ini harus dilatih di dalam jemaat. Ya, latih pada mereka, tukang ojek, tukang sayur, dilatih. Karena mereka itu ujung tombak sebetulnya. Justru kita yang pendeta-pendeta ini kalau mendekati orang awam, mereka udah kuda-kuda. Ya, mereka udah kuda-kuda mau ngapain Pak Pendeta? Iya. Mau ngapain Pak Pendeta ke tukang ojek? Mau ngapain Pak Pendeta ke tukang sayur? Ya. Tapi kalau sesama tukang sayur, sesama tukang ojek, mungkin beritanya sama. Ya, yang disampaikan tukang ojek dengan Pak Pendeta. Tapi responnya beda. Ya, kesannya beda, psikologinya beda. Itu, ya, sampai kita pada akhir, Bapak Ibu, yaitu dana. Apa ini dana, berbicara tentang apa? Ini bagian akhir ini. Dan bagaimana mereka memberitakannya. Nah, jadi sudah ada nih dayanya, sudah ada orang yang memberitakan, sudah ada. Tapi kalau tidak ada yang mengutus, gimana? Ya. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ini bicara masalah dana, Bapak Ibu. Pendukung, ya. Dana juga berbicara masalah doa tadi sebetulnya. Tapi saya lebih lebih larikan ke mendukung mereka pergi ke sana. Ya, ya. Ada Ibu Sonti di Kirgistan, ya. Dan dia ke sana tidak berenang, Bapak Ibu. Naik pesawat dan itu perlu dana. Lalu waktu mereka hidup di sana, bulanannya gimana? Itu perlu dana semua.
Dan itu ada di gereja semua, Bapak Ibu. Gereja itu bukan kekurangan dana, tapi yang mereka berikan untuk keselamatan orang lain itu hanya 0,1%, Bapak Ibu. Sisanya dipakai untuk top line dan kebutuhan pribadi. Kalau saya ngomong top line itu mungkin yang pembangunan gereja, pembangunan gedung, Natal, Paskah, nah itu top line-nya tuh. Sementara bottom line-nya cuma 0,1, kayak tusuk gigi, Bapak Ibu. Ya. Jadi penting sekali nih yang mendukung mereka ini, yang mensupport mereka. Orang-orang gereja itu orang-orang kaya, Bapak Ibu. Lihat aja hari Minggu tuh kalau kalau gereja, waduh, apalagi di Jakarta kehabisan parkir kita karena semua pakai mobil. Ya. Jadi enggak bisa bilang gereja enggak punya dana, enggak bisa. Ya. Karena gereja berani habis miliaran untuk sebuah perayaan, untuk sebuah yang bukan kekal maksud saya. Ya. Itu semua binasa nanti, itu semua binasa. Pada akhir zaman enggak ada gereja yang terangkat, mau dibuat dari emas kan enggak ada gereja yang diangkat ke surga. Ya. Saya tidak anti pembangunan gereja, tidak anti. Ya. Karena saya orang gereja juga. Tapi mari kita melihat apa yang kita prioritaskan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mau katakan keselamatan itu penting sekali, Tuhan sudah kerjakan 3.000 tahun, 2.000 tahun yang lalu. Ya. Lalu pertanyaannya bagiannya kita apa? Iya. Kalau orang bersaksi, saya dengar di ditegur Ibu Agustin beberapa waktu lalu. Kalau kita bersaksi itu kebanyakan apa yang kita dapat dari Tuhan. Oh, saya diberkati, saya di ini. Semuanya kesaksian itu apa yang kita dapat dari Tuhan. Ya. Tidak ada yang bersaksi apa yang kita kasih untuk Tuhan. Ini penting sekali. Iya. 3D itu penting sekali. Karena itu, mari, ya. Saya pikir terlalu muter kita kalau terus banyak membahas tentang keselamatan. Kalau keselamatan itu hanya menjadi untuk kita saja, itu harus meluber menjadi milik orang lain juga. Kita harus dan saya mengucap syukur karena Kingdom Family masuk dengan visinya mengambil bagian baik dalam melengkapi daya-daya orang-orangnya, ya, memperlengkapi sumber dayanya. Ya, kita terus berdoa untuk dana. Ya, kita terus berdoa untuk doa yang terus kita uh, suarakan di sini. Berdoa, berdoa. Ya, dayanya ada dalam gereja. Jadi 4D tadi itu ada dalam gereja semua, Bapak Ibu. Ya, ada dalam gereja semua. Baik doa, daya, dana, ya, dan data. Baik, mari kita berdoa. Saya hanya menjelaskan sampai di sini Tuhan. Uh, Bagaimana keselamatan yang kau kerjakan dalam kehidupan ini tidak berjalan dengan sendirinya, tapi engkau melibatkan kami. Engkau melibatkan kami untuk melanjutkan keselamatan itu, menawarkan keselamatan itu kepada banyak suku-suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Dan engkau sudah memberikan tadi mekanismenya. Siapa percaya dengan mulutnya dan hatinya diselamatkan. Tapi mereka tidak mungkin percaya Tuhan. Kalau tidak ada daya, tidak ada orang-orang yang pergi memberitakan.
Tidak ada dana, orang-orang yang rela memberikan berkatnya bagi misi. Kami mau menjawab pergumulan ini Tuhan. Sekecil apapun peran yang kami ambil dalam keselamatan orang lain. Karena kami tahu kami selamat juga. Minimal ada yang mendoakan. Minimal ada yang memberitakan. Dan kami bukan ingin menjadi rantai terakhir dari keselamatan itu. Kami ingin lanjutkan itu kepada banyak lagi orang yang menanti keselamatan itu. Mungkin mereka keluarga kami, mungkin mereka suku-suku kami, bahkan suku-suku yang ada di luar suku kami. Engkau kerjakan Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.